Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain amma ba'd. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian agribisnis secara sempit maupun luas serta subsistemnya. Dalam suatu wilayah, terdapat berbagai macam aktivitas bisnis yang juga berkontribusi terhadap pendapatan wilayah. Perbedaan setiap aktivitas bisnis tersebut didasarkan pada jenis usaha yang diusahakan. Adapun macam aktivitas bisnis dalam suatu wilayah seperti bisnis manufaktur, bisnis finansial, bisnis pertambangan, bisnis pertanian atau juga disebut dengan agribisnis dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas semua hal yang berkaitan dengan agribisnis yang meliputi pengertian agribisnis dan macam-macam subsektor serta subsistem agribisnis. Agribisnis berasal dari kata agribusiness, di mana agri sama dengan agriculture, artinya pertanian, dan business artinya usaha atau kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Pengertian agribisnis secara sempit diartikan sebagai perdagangan atau pemasaran hasil pertanian yang berusaha memaksimalkan keuntungan. Yang dimaksud dengan berhubungan adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian. Sedangkan pengertian agribisnis secara luas adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari nilai mata rantai produksi, pengelolaan, dan pemasaran hasil yang ada hubungannya dengan komoditi pertanian. Berikut adalah beberapa subsistem penunjang sistem agribisnis. Yang pertama, subsistem penyediaan dan penyaluran sarana produksi, di mana subsistem ini mencangkup semua kegiatan perencanaan, pengolahan, pengadaan, dan penyaluran sarana produksi untuk memungkinkan terlaksananya penerapan teknologi usaha tani dan pemanfaatan sumber daya pertanian yang optimal. Yang kedua, subsistem budidaya dan usaha tani. Kegiatan yang ditangani oleh subsistem ini mencangkup kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha tani, rakyat maupun usaha tani skala besar. Yang ketiga, subsistem pengolahan hasil dan agroindustri. Lingkup kegiatan agroindustri ini tidak hanya aktivitas pengolahan sederhana di tingkat petani, tetapi menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen, produk pertanian sampai pada pengolahan lanjutan dengan maksud untuk menambah nilai tambah dari produksi primer tersebut. Kemudian yang keempat, subsistem pemasaran hasil pertanian. Subsistem ini mencangkup kegiatan distribusi dan pemasaran hasil usaha tani dan agroindustri baik pasar domestik maupun untuk pasar luar negeri atau ekspor. Yang kelima, subsistem prasarana. Subsistem ini merupakan salah satu faktor penunjang dari keempat subsistem yang ada di atas agar dapat menjalankan fungsi dan peranannya sesuai dengan keperluan di lokalitas subsistem agribisnis. Yang keenam yaitu subsistem pembinaan, di mana subsistem ini merupakan salah satu tugas dari aparatur birokrasi pemerintahan untuk menciptakan kegiatan usaha sesuai dengan sistem perekonomian yang diamanatkan oleh undang-undang, berupa pembinaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Keenam, subsistem di atas harus terintegrasi dari hulu sampai hilir untuk efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian sebuah tujuan bersama. Namun, dalam praktiknya, keenam subsistem tersebut tidak harus ada. Subsistem prasarana dan subsistem pembinaan bersifat sebagai pendukung, sedangkan subsistem pokok dalam agribisnis yang terdiri dari subsistem saprodi usaha tani, pengolahan hasil agroindustri, dan subsistem pemasaran. Berikut fungsi dan manfaat serta tujuan agribisnis, di mana munculnya suatu sektor dalam perekonomian tentunya didasari adanya suatu tujuan utama yang menginisiasi setiap anggota untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Selain itu, di dalam sebuah tujuan yang baik tersimpan manfaat dan fungsi yang akan memberikan dampak positif dalam seluruh kegiatan agribisnis. Oleh karena itu, berikut adalah manfaat, tujuan, dan fungsi sistem agribisnis yang penting untuk dipahami. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemasaran. Dengan terwujudnya sistem agribisnis yang baik,
dalam artian sistem agribisnis yang terintegrasi mulai dari hulu hingga hilir, maka akan lebih memudahkan setiap anggota dalam sistem tersebut untuk menciptakan produk yang sesuai dengan yang diharapkan dengan dukungan dari sistem lainnya. Produsen akan dapat dengan mudah memperoleh sarana produksi dengan harga yang kompetitif dan dapat lebih mudah lagi dalam memasarkan produk yang dihasilkannya melalui saluran pemasaran agribisnis yang sudah terintegrasi ke dalam sistem. Yang kedua, mengurangi risiko kerugian dalam bisnis, di mana produk agribisnis belum dapat dikatakan sebagai produk minim risiko. Hal tersebut dikarenakan produk agribisnis dipengaruhi oleh banyak macam faktor sehingga produk mudah rusak dan busuk. Namun, dalam sistem agribisnis tersebut, risiko-risiko kegagalan dalam produksi, distribusi, penyimpanan, pemasaran dan lainnya akan diminimalisir bersama-sama dan dilakukan secara terpadu melalui penelitian dan pendampingan. Diharapkan dapat menurunkan tingkat risiko kegagalan usaha di bidang agribisnis ini. 3. Meningkatkan kesejahteraan setiap anggota dalam agribisnis. Setelah faktor produksi diperoleh dengan mudah, pemasaran produk lebih cepat dan tepat, risiko kegagalan lebih kecil. Selanjutnya, fungsi dari adanya agribisnis adalah peningkatan kesejahteraan para anggota dalam sistem agribisnis. Di sini harga dan kualitas produk akan lebih terlindungi jika dibandingkan jika para petani menjadikan petani individu. Dengan begitu, mereka hanya perlu mengembangkan kegiatan usaha taninya saja. Yang terakhir yaitu meningkatkan pelayanan yang lebih prima, di mana sistem yang terbentuk dalam bidang agribisnis akan menciptakan sebuah siklus bisnis yang lebih stabil dan kontinu. Hal tersebut dikarenakan dalam sistem agribisnis akan diterapkan kontrak kerja setiap anggota yang terlibat dalam sistem tersebut dan juga mereka harus berkomitmen untuk bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan begitu akan dapat lebih mudah mereka memberikan pelayanan kepada seluruh konsumen yang sistem dan terpadu. Baiklah teman-teman, demikian penjelasan tentang pengertian agribisnis secara sempit dan luas serta subsistemnya. Adapun ada kelebihannya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangannya itu datang dari saya pribadi. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.